Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Koimatun Nafia, NPM 2001072007 dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang software, yaitu tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, di sini saya akan membahas 4 sub pokok dari materi software, yaitu ada pengertian software, fungsi software, jenis-jenis software, dan contoh software pada komputer. Yang pertama, pengertian software. Software atau perangkat lunak adalah istilah khusus untuk suatu bagian dari sistem komputer yang wujud fisiknya tidak terlihat. Perangkat lunak ini merupakan catatan untuk mesin komputer dalam menyimpan perintah, serta dokumen maupun arsip yang lainnya. Data atau perintah yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah maupun catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Yang kedua, fungsi software. Yang pertama, fungsi dari software adalah menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer sehingga dapat dioperasikan. Misalnya, ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Yang kedua, mengatur setiap hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer sehingga bisa bekerja secara simultan. Yang ketiga, yaitu fungsi software sebagai penghubung antara beberapa software lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Kemudian ada lagi yang keempat, fungsi software sebagai penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dimengerti atau diterima oleh hardware. Yang terakhir, fungsi dari software yaitu digunakan untuk mengidentifikasi suatu program komputer. Yang ketiga, ada jenis-jenis software. OS atau operasi sistem adalah software yang pertama kali harus diinstal pada komputer. Sedangkan fungsi dari OS yaitu mengolah software dan software yang ada pada komputer. OS ini juga akan berfungsi sebagai perantara antara aplikasi dengan hardware. Jadi ketika kita memberikan perintah dari sebuah aplikasi kepada hardware, perintah tersebut akan disampaikan ke OS terlebih dahulu, baru kemudian oleh OS disampaikan pada hardware. Yang jenis yang kedua ada aplikasi atau program. Software ini dibuat untuk tujuan tertentu. Maksud lain penciptaan software ini adalah mempermudah pekerjaan manusia. Sekarang ini sudah banyak sekali aplikasi yang membantu pekerjaan manusia. Aplikasi ini dapat dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada pengolah kata. Aplikasi ini digunakan untuk membuat dokumen seperti surat, tabel, makalah. Contoh aplikasi ini bisa berupa Microsoft Word, Microsoft Office, dan ORG, Writer, dan sebagainya. Kemudian ada pengolah angka. Aplikasi ini digunakan untuk mengolah angka dalam bentuk tabel atau grafik. Contohnya aplikasinya masih sama seperti Microsoft Word, OpenOffice Word, dan Classroom dan sebagainya. Kemudian ada pengolah presentasi. Aplikasi yang digunakan untuk membuat bahan presentasi. Contohnya seperti PPT atau
PowerPoint, kemudian ada OpenOffice, terus Impress dan sebagainya. Dan yang terakhir ada pengolah gambar. Aplikasi ini digunakan untuk mengolah gambar atau foto. Contohnya seperti Corel, Draw, Adobe Photoshop dan sebagainya. Jenis yang ketiga atau terakhir adalah bahasa pemrograman. Software ini digunakan untuk membuat aplikasi. Pengguna aplikasi ini biasa disebut dengan programmer. Jenis-jenis bahasa programmer antara lain bahasa assembly, bahasa Fortran, bahasa generasi keempat. Assembler atau perakit merupakan program yang digunakan untuk menerjemahkan program aplikasi yang ditulis dengan bahasa rakitan. Yang kedua, compiler, yaitu menerjemahkan setiap instruksi di dalam suatu program sekaligus sama dengan assembler dan menghasilkan dengan program objek yang selanjutnya link sehingga menjadikan file exist. Yang ketiga ada interpreter, menerjemahkan instruksi satu persatu dan langsung diproses sebelum komputer membaca instruksi selanjutnya sehingga tidak dihasilkan program objek maupun file X. Contoh ini adalah basic, versi baku, device dan sebagainya. Kemudian sub yang keempat ada contoh software pada komputer. Yang pertama ada Google Chrome, fungsinya untuk masuk ke jaringan online atau jaringan internet. Yang kedua Mozilla Firefox, fungsinya untuk masuk ke jaringan online. Yang ketiga Microsoft Office Word, fungsinya untuk mengedit atau mengetik sebuah dokumen. Yang keempat ada Microsoft Office PowerPoint, fungsinya untuk membuat suatu presentasi, membuat video dan mengedit foto dan lain-lain. Yang kelima ada Microsoft Excel, fungsinya kurang lebih sama dengan Microsoft Word ya teman-teman, jadi untuk membuat atau mengedit sebuah dokumen. Yang keenam ada Format Factory, fungsi untuk mengubah format pada foto, video atau musik atau lagu. Kemudian ada VCL Media Player, fungsinya untuk memutar video atau film. Kemudian ada MP3, fungsinya untuk memutar musik atau lagu. Fastone Image Viewer, fungsinya untuk mengubah, mengedit atau memotong gambar. Kemudian ada Regular Bin, fungsinya untuk melihat atau mengambil file yang sudah dihapus. Kemudian selanjutnya ada Corel Draw, ya fungsinya untuk membuat, mengedit dan membuat gambar. Kemudian ada Photoshop, fungsinya untuk mengedit foto atau gambar. Kemudian ada Opera Mini, fungsinya untuk masuk ke jaringan online atau jaringan internet. Dan yang terakhir ada Cleaner, fungsinya untuk membersihkan atau menghapus data yang ada yang tidak perlu. Nah, selesai. Nah, itu tadi penjelasan dari materi software yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq billahi aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.